Haleluya, Shalom semuanya. Tuhan itu luar biasa. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan, dan Dia memiliki kekuatan, kuasa, dan kasih akan dicurahkan kepada setiap orang yang dengan setia menanti-nantikan Tuhan. Caranya supaya kita dapat motivasi bagaimana supaya menjadi orang-orang yang setia, saya sudah ajarkan waktu online Bible tadi malam. Itu sebabnya hari ini saya ingin menekankan kembali supaya semua teman-teman yang belum sempat ikut bisa dapatkan sedikit rema-remanya. Contohnya saudara, apabila kita membangun sebuah rumah, kita butuh fondasi, kita butuh dinding ataupun semua isi-isi di dalamnya, termasuk jendela, pintunya, dan jangan lupa atapnya. Waktu saya sekolah Alkitab dulu, saya seringkali dikasih tahu bahwa kalau kamu sekolah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 tidak boleh lepas di jalan. Karena apa? Sama dengan bangun fondasi, bangun dinding dan jendela dan pintunya serta lain-lain di dalamnya, dan juga jangan lupa bangun atapnya. Karena kalau kita tidak punya atap, rumahnya gampang kemasukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu sebabnya kita perlu setia dalam komitmen kita, mulai dari hal-hal yang terkecil. Misalnya baca Alkitab, miliki selera yang luar biasa, tanpa didorong oleh siapapun juga, tapi dengan disiplin pribadi, memiliki motivasi untuk mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Pasti saudara akan melihat kasih setia Allah yang dicurahkan bagi setiap saudara juga. Jangan lupa ada contoh yang kedua, kurva kehidupan. Kalau kita berlari mencari Tuhan, jangan berhenti ataupun turun gunung. Karena kalau kita turun, Matius 6 ayat 33 katakan kita akan dikejar berkat. Tapi kalau kita turun, jangan sampai berkatnya juga turun. Itu soalnya cepat naik lagi supaya berkatnya tidak sampai turun. Amin. Tuhan itu mengasihi semua saudara-saudara. Jangan lupa supaya setiap kita jangan memberikan kesempatan kepada iblis, karena iblis itu mulai dari mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mencuri semangat kita. Dia mau membunuh, membinasakan lewat kesuaman rohani. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat dilulurnya. Saya ingin supaya saudara semuanya bahagia dan tetap setia mencari Tuhan dan mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mulai dari hal-hal yang tidak kelihatan. Baca Alkitab sampai tuntas. Bagaimana supaya kita bisa memelihara semangat kesetiaan kita dalam mendengar akan firman Allah dengan setia, lewat disiplin pribadi dalam setiap perkara. Mulai dari kegiatan membaca Alkitab yang bergairah sampai tuntas memahaminya. Saya juga komitmen tiap hari, bukan saja membaca, tapi membagikan supaya saudara yang mungkin belum pernah kursus Alkitab secara khusus, banyak yang belum dimengerti sambung menyambung ceritanya. Mudah-mudahan lewat setiap renangan saya yang singkat ini bisa membangun dan memotivasi saudara untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tetaplah jaga kemampuan dalam menggunakan waktu secara disiplin, serta mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Kenapa kita harus setia? Karena Wahyu pasal 17 ayat 14 katakan, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang didapati setia. Saya ingin setiap kita semuanya tergolong sebagai umat pemenang yang dipanggil, dipilih, dan didapati setia. Saya ajak kita nyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, beri syukur dengan penuh semangat. Naikkan pujian ini kepada Tuhan. Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, ku yakin
kuasa-Mu tak pernah habis. Curahkan bagi setiap kami yang menanti-nantikan Engkau dengan setia. Sucikan kami, layakkan kami untuk terus bisa melewati hari-hari hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berada di dalam dilema atau sakit penyakit, baik dalam jiwanya, tubuhnya, rohnya, jamah dan berikan kesembuhan. Kekuatan Allah turun dan bertambah-tambah atas hidupmu. Taruh tanganmu di tempat yang sakit, kami hancurkan semua kuasa penyakit dalam nama Yesus. Pergi tinggalkan. Bebaskan setiap mereka yang berada di dalam kesulitan rumah tangga, ekonomi, pelayanan, bahkan juga dalam segala segi hidupnya, termasuk anak-anaknya. Buat semuanya sukses dan dapat jalan keluar. Sembunyikan kami dengan kuasa darah-Mu, salib-Mu terus menjadi pokok perhatian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati setiap mereka yang berada di dalam kesulitan karena sakit, stres, depresi, ataupun sakit kanker, sakit stroke, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Pergi tinggalkan. Yang leukemia juga Tuhan jamah. Yang Parkinson Tuhan jamah. Yang sakit di mata, telinga, ataupun di leher, jamahan-Mu ajaib, kami hancurkan semua kuasa penyakit. Pergi tinggalkan. Bebaskan mereka yang sedang berada di dalam kekacauan rumah tangga, kekacauan pikiran. Berikan kedamaian, cara-Mu ajaib untuk mendamaikan setiap kehidupan anak-anak-Mu. Buat kami tetap hidup di dalam kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera, karena itulah hidup suasana kerajaan sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bebaskan kami untuk terus bisa mengalami rencana Allah. Dan semua keluarga besar kami, seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami layani, bisa mengalami hal yang sama. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.